Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'adi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di tafsir ayat 216. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiri Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa dhalika mithlul qu'udi anil jihadi li talabir rahati fa innahu syarrun li'annahu yu'akkibul khudlana wa tasallutal a'da'i 'alal islami wa ahlihi wa husulal dhulli wal hawani wa fawatil ajril 'azimi wa husulal 'iqabi. Baik. Masya Allah. Allah berfirman wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini sudah sebelumnya di ayat wadzalika mana? Indak firman dzalika Mubtada. San mitlu Khobar. al-qu'udi. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya, depannya. Anil jihadi Jar majrur. litolabi Jar majrur. ar-rohati. Mudhafun ilaih. Betul. Depannya fa innahu syarrun. Inna. Harfun nawasikh. Huruf penasakh, yaitu penghapus hukum mubtada dan khobar. Hu Sebagai isim inna. isim inna, syarrun Khabar inna. betul. Depannya lagi li'annahu yu'akkibul khudlana. Kalau yu'akkibu fi'il mudhari hukumnya marfu' marfu, tanda rofanya dhammah kenapa dia marfu? karena kosong dari penasab dan penjazam. Betul. Al-khudlana Maf'ulun bih. betul. Ahsan. Depannya lagi, sampingnya watasalluto. Mubtada. Watasalluto. Tasalluto ya. Oh. Sebagai apa itu? Atop Ke al-khudlana. betul. Atau ke khudlana. Dibaca khudlana ya, karena bukan isim mutsanna itu. Itu memang isim yang berakhiran alif dan nun. Iya. Betul. Al-a'da'i. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya alal islami. Ala harful jar. Huruf jar. Al-islami. Majrur bi'ala. Wa ahlihi. Ahli. Ma'tuf ke al-islami. Diatopkan ke al-islami. Betul. Hinya. Mudhafun ilaih. Betul. Ahsanta. Betul. Wahusuli. Mana tadi itu? Wahusula. Wahusula. Kenapa kira-kira itu sampai belakangnya? Kita baca husula. Ya ma'tuf. Ke Khudlana. betul. Atau lagi ke khudlana. Sebagaimana tasalluto. Atau juga ke khudlana.
Paham kan? Jadi ini sudah 3 atof ke situ. 2. Adzulli. Mudhafun ilaih. Betul, betul. Wal hawani. Wal wani ma'tuf. Diatofkan ke Adzalli. dzulli. Adzulli. Baik. Wafawati sampingnya. Atof. Ke Hawani. al-hawani bisa, ad-dulli bisa. Al-ajri, Mudhafun ilaih. al-azimi. Naat. Naat, betul. Ahsanta. Wa husulal iqabi. Sampingnya. Husula. Ataf. Atof ke. Khudlana. Betul. Al-iqabi. Mudhafun ilaih. Betul. Ahsanta. Terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan hal itu seperti tidak ikut untuk berjihad demi menikmati. Al-qu'ud terjemahannya di kamus duduk. Nah, kalau kita buka kamus itu qu'ud duduk. Tapi kita terjemahkan makna di sini tidak ikut jihad. Itu istilah. Orang tidak ikut jihad dibilang duduk di rumahnya. Paham kan? Jadi kita terjemahkan di sini secara makna ya seperti orang yang tidak ikut jihad. Padahal duduk dari jihad. Artinya tidak ikut ke jihad. Terus? Litolabir rohati, demi menikmati istirahat. Karena itu adalah keburukan. Jadi seperti orang yang tidak ikut jihad supaya mau beristirahat, mau bersantai-santai. Karena itu juga kalau jihad itu keburukan. Terus? Karena akan mengakibatkan kehinaan dan penguasaan musuh terhadap Islam dan pengikutnya. Gara-gara dia duduk tidak ikut jihad, itu buruk sebenarnya. Cuman dia mengira itu baik. Kan dia kira itu kalau tidak ikut jihad, bagus. Nggak mati. Kan begitu kan? Ternyata itu buruk. Makanya Allah katakan tadi, bisa jadi kamu cinta sesuatu, tidak ikut jihad. Kamu suka tidak ikut jihad. Karena bagus kan menurutmu. Tapi ternyata wahwa kurhun lakum. Itu nanti tidak disukai. Karena kalau dia tidak ikut jihad, maka akan muncul setelahnya kehinaan bagi muslim. Muncul setelahnya penguasaan musuh. Karena kalau semuanya duduk, musuh menyerang, menguasai daerah, sudah. Kehinaan bagi Islam dan pemeluk Islam. Ahli pemeluk Islam. Terus? Dan terjadinya kerendahan dan kehinaan. Dan hilangnya kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya akan memperoleh hukuman. Nah, akhirnya setelahnya juga akan terhasilkan dil, abdul, kehinaan, kerendahan. Walhawan, kehinaan. Ini kita dihinakan. Wafawatil ajr azim, luput pahala besar. Karena kalau dia ikut jihad, pahala besar dia dapat. Nah, bahkan akan husul al-iqab, terjadi siksaan. Karena orang diseru jihad dan tidak keluar jihad, dapat iqab. Dapat iqab. Terus? Wahadhil ayatu ammatun muttaridatun fi anna af'alal khairi allati tukarrihuhan Takrohuha. allati takrohuhan nufusu lima fihi minal masyaqqati annaha khairun bila syakkin wa anna af'alas syarri allati tuhibbuhan nufusu lima tatawahhamuhu fiha minar rohati wal ladzati fahiya syarrun bila syakkin. Baik. Sampingnya tadi. Wahadihi.
Mubtada. Al-ayatu. Badal. Dan mana kita tahu? Ada isim isyarah setelahnya isim yang beralif lam. Betul. Amatun. Khobar. Khobar dari hadhihi. Muttoridatun. Na'at. Kenapa kita tahu? Nakiro. Betul. Sampingnya, depannya. Fi anna af'ala anna. Temannya Kalau fi apa? fi alat penjer. Alat penjer. Bukan alat penjazam. Bukan. Bukan Penjer. ya. Alat apa dia? Alat penjer. Penjer. Huruf jer. Baik. Anna Anna temannya inna. af'ala. Af'ala. Dia isim anna. Betul. Al-khairi. Khobar anna. Apa hukumnya khobar anna? Khobar hukumnya marfu. Marfu. Tapi ini al-khairi. Masa marfu itu? Oh, tanda rofanya tuh kasroh. Salah. Salah. Mudhof nilai. Mudhafun ilai. Kenapa? Karena dia terletak setelah isim. Mudhof. Karena dia nasab. Kalau mudhafun ilai harus jer. Oh. Masa kalau nasab? Kan, Anna af'alal khairi. karena jer. Iya, al-khairi kenapa itu? Sebagai apa tadi? Sebagai mudhof nilai. Kenapa bisa antum tahu? Karena nakira ma'rifah. Nakiro ma'rifah. Itu. Iya. Allati. Naat. Naat. Betul. Sampingnya. Takrohuha. Takrohu. Bil mudhari. Hukumnya. Marfu. Tanda rofanya. Dhammah. Kenapa dia marfu? Karena kosong dari alat penjazam sama penasab. Betul. Ha. Maf'ulun bih. Maf'ul bihi ahsanta. An-nufusu. Fa'il dari takrohu. Ahsanta. Betul. Di belakangnya. Lima fiha. Lima. Li. Jer. Huruf jer. Ma. Majerur. Fi. Huruf jer. Ha. Majerur. Baca kitab itu penuh dengan huruf jer. Nah, ini huruf jer sudah berapa? Minal masyakkoti min. Huruf jer. Al masyakkoti. Majerur. Karena Mina. Karena mina. Karena min. Karena min. Iya. Itu dibaca mina karena ketemu dua sukun. Teori. Jadi semua itu kalau ketemu dua sukun. Dalam teori baca kitab. Kalau ketemu dua sukun. Maka hanya ada dua bacaan itu yang sukun pertama. Itu yang sukun pertama ya yang kita bahas. Kalau ketemu dua sukun. Maka yang akan berubah sukun pertama. Sukun yang pertama. Sukun yang pertama hanya ada dua bacaan. Fathah atau kasroh. Tidak ada bacaan lain. Itu pada dasarnya. Kalau dia tidak di fathah, maka di kasroh. Dan seluruhnya kalau ketemu dua sukun pasti kasroh. Paham saya bilang ini? Semuanya kalau ketemu dua sukun pastikan kasroh. Pastikan kasroh. Kecuali min. Fathah. Itu sudah diteliti itu. Paham ini? Jadi dalam baca kitab itu kalau ketemu dua sukun maka pasti huruf pertama di kasroh. Apapun itu kalau ketemu dua sukun. Kecuali siapa? Min. Dia tidak di kasroh. Tapi dia di fathah. Semua padahal yang semisal dengan min ada an. Ada an. Kalau ketemu dua sukun misalnya ketemu dengan nabi. Kita baca apa? Anin nabi bukan ana. Tapi kalau ketemu di sini min, apa tuh bilang? Minan. Dipahami ini kan? Jadi kalau ketemu dua sukun harokatnya cuma dua. Fathah, kasroh. Paham kan? Semua di kasroh. Kecuali siapa? Min. Itu untuk teori awal. Kecuali min. Dia dihukumi dengan apa? Diharokati dengan apa? Fathah. Paham ini? Ini diteliti ucapan orang Arab. Begitu bentuknya.
Saya rasa itu dipahami teori itu. Jadi nanti tidak perlu antum ragu kalau dibaca. Pokoknya kalau temu dua sukun kasroh. Kecuali min fathah. Kecuali min fathah. Minal masyakkoti annaha sampingnya. Anna. Temannya inna. Ha. Isim inna. Khairun. Khobar inna. Bila syakin. Jar Bi. Huruf jer. Huruf jer la. Jar majrur. Majrur. La. Syakin. La. Masuk setelah bi. Dan tidak menghalangi amalannya bi. Dipahami nih? Nanti akan kita pelajari di buku ketiga. Di Mutammimah. Bahwa ada nanti penghalang amalan jer. Dan ada huruf jer tidak dihalangi oleh apapun. Di buku ketiga insya Allah. Termasuk ini bi. Termasuk ini siapa? Bi. Adalah setelahnya. Itu tidak menghalangi amalannya. Itu la-nya tidak dianggap sebagai penghalang. Makanya dikatakan bila syakin. Bila syakin. Dipahami ini? Ada beberapa huruf jer nanti akan dibahas. Insya Allah di buku yang kita akan pelajari. Jadi yang majrur bukanlah. Yang majrur yang mana? Syakin. Jadi yang majrur karena bi adalah syakin. Kenapa? Bukanlah. Karena la tidak masuk pada huruf jer pada dasarnya. Kan dia huruf. Karena dia siapa? Huruf. Huruf jer itu masuk pada siapa? Isim. Huruf jer itu masuk pada isim. Bila syakin. Wa anna. Di belakangnya wa anna af'ala. Af'ala. Isim anna. Isim anna. Asyari. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Allati. Na'at. Na'at. Sampingnya. Tuhibbuha. Tuhibbu. Fi'il mudhari, Fi'il mudhari. Ha. maf'ulun bih, Oh tidak ada hanya dicetakan antum. Baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti tuhibbun nufusu. Nufusu. sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Betul. 5. Sampingnya. Tidak sampai situ? Masih ada? Jar majrur. 5 jar majrur betul. Tatawahamu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Tatawahamu maf'ulun bi. Fil mudhari. Fi'il mudhari hukumnya. Marfu mansub. Majzum. Marfu. Marfu kenapa? Sahihul akhir. Sahih. Sahih akhir. Kenapa marfu? Atau Itu kalau ditanya tandanya. Kalau ini kenapa marfu? fil mudhari sahihul akhir. Iya, kenapa marfu? Karena tidak ada alat penasab dan penjazam. Itu dia. Tidak ada alat penasab dan penjazam. Betul. Hu. Maf'ulun bih. Betul. Fiha. Sampingnya. Huruf jar. Jar majrur. Jar majrur. Minar rohati. Min. Huruf jar. Rohati. Majrur. Walladzati. Atof. Depannya lagi. Sampingnya. Fahia. Mubtada. Betul. Syarrun. Khobar. Betul. Bila syakin. Jar majrur. Ahsanta. Terjemahkan. Masya Allah. Dan ayat ini umum lagi luas. Bahwa perbuatan. Umum dan mencakup. Dan ayat ini umum dan mencakup. Bahwa perbuatan-perbuatan baik. Mencakup pada. Fi kan ada fi. Mencakup pada. Mencakup pada perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dibenci oleh jiwa. Karena adanya kesulitan itu adalah sesuatu
yang baik tanpa ada keraguan. Ini dia. Ini belum kasih kita teori. Dalam tafsir ayat tadi. Kan Allah katakan begini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan itu tidak baik untuk kalian. Di ayat kedua tuh. Di ayat sebelumnya. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di baliknya itu. Bisa jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik. Bisa jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk. Di ayat-ayat ini, jadi belum kembalikan ke semua konteks ayat tadi. Ayat-ayat ini, 88-nya itu umum. Bahwa namanya perbuatan baik, af'alal khair. Perbuatan-perbuatan baik, kan af'al jama dari fi'il. Jama taksirnya. Makanya kita terjemahkan perbuatan-perbuatan baik. Allati takrahuhan nufus, yang dibenci oleh jiwa. Ini menunjukkan perbuatan baik itu pasti jiwa kita tidak suka. Beda kalau dosa. Kalau perbuatan yang tidak baik itu jiwa kita pasti suka. Karena inna nafsal ammaratum bisu, kata Allah. Jiwa kita sendiri ini selalu mengajak kita kepada yang tidak baik. Itu jiwa tak. Paham kan? Kalau ada kebaikan pasti dia malas-malas. Karena memang dia hanya mengajak kita kepada kebaikan. Kepada keburukan. Tidak mau mengajak kita kepada kebaikan. Karena musuh kita di samping iblis, jiwa. Jadi kalau jiwa kita tidak suka, malas, kebaikan itu. Karena kalau keburukan, walaupun kita capek, kita akan usahakan untuk dilakukan. Perhatikan saja kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semua ini sudah berakal, sudah balik, sudah bisa berpikir itu. Bisa kita teliti tentang kehidupan kita kemarin. Paham kan? Sebelum kemarin. Pikirkan kembali saja. Kalau sesuatu yang tidak baik, pasti itu diusahakan. Walaupun susah. Tapi kalau yang baik, mudah. Jiwa setengah mati dipaksa. Paham kan? Ini yang berlokasi kita. Bahwa namanya perbuatan baik itu takrahuhan nufus. Jiwa kita tidak suka. Kenapa? Lima fiha minan masyaqqah. Karena di dalam perbuatan baik itu ada kesulitan. Beda kalau perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu jarang dipersulit. Tapi kalau perbuatan baik ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Ada namanya hal yang memberatkan. Bersamaan dengan itu annaha khairun bila syak. Itu kebaikan. Tanpa ada keraguan. Tidak boleh lagi antum ragu bahwa itu kalau susah, kebaikan itu. Bila syak. Tanpa ada keraguan. Huruf jar masuk di nakirah. Menunjukkan makna penguat. La-nya itu taukid. La-nya itu taukid. Penguat. Tanpa ada sama sekali keraguan. Iya, terus. Dan bahwasanya perbuatan-perbuatan buruk yang disenangi oleh jiwa karena apa yang diperkirakan olehnya bahwa padanya ada istirahat dan kenikmatan ternyata juga buruk tanpa ada keraguan. Tanda lawannya. Lawannya. Perbuatan-perbuatan syar yang buruk itu dicintai oleh nufus. Disenangi oleh jiwa kita. Kenapa? 5 terhadap alasannya ini. 5 ini namanya dalam bahasa Arab ta'liliyah. Sebab. Karena di dalamnya terdapat tatawaham fiha, apa yang disangka di dalamnya minar rohah, berupa ketenangan. Orang dengar musik. Kenapa kamu dengar itu? Tenang jiwa. Kenapa kamu udah dengar Quran? Gelisah saya kalau dengar Quran. Nah, dengar musik, dengar lagu. Oh nyaman sekali. Kenapa itu? Itulah jiwa-jiwa. Menyangka, jadi menyangka tidak ada keyakinan. Jiwa menyangka disitulah ketenangan. Padahal Quran sudah jelas. Ya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati tenang. Tapi begitulah jiwa itu. Kalau zikir berat. Berat. Ya kan? Doa tidur.
Doa bangun tidur, jiwa akan melupakan itu. Tapi kalau dia ajak kita, bagus sebelum tidur, pasang headset, lagu, 1 lagu, 2 lagu. Ringan dia. Karena dia anggap, dia sangka itulah yang rohah. Menenangkan. Itulah waladzah, itu lezat, itu nikmat. Menurut jiwa, fahya syarun bila syak. Tapi itu adalah keburukan. Tanpa diragukan. Tidak perlu diragukan kalau dosa itu pasti buruk. Walaupun disenangi oleh jiwa. Dipastikan buruk. Paling tidak keburukannya kita meninggalkan Quran. Berhasil lagi setan. Nah, orang membolehkan musik, membolehkan lagu, bahagia lagi setan. Bahagia lagi setan. Karena kapan kita meninggalkan sunnah, kita akan diuji dengan tidak sunnah. Paham kan? Terus? Wa amma ahwalud dunya falaysa al-amru muttaridan walakin al-ghalibu 'alal 'abdil mu'mini Walakinna, coba dibaca walakinnal ghalibu. Kalau dibaca walakinna berarti tidak boleh al-ghalibu. Lakinna, temannya inna. Al-ghaliba. Walakinnal ghaliba 'alal 'abdil mu'mini annahu idza ahabba amran minal umuri faqayyadallahu lahu minal asbabi ma yusrifuhu anhu annahu khairun lahu. Masya Allah. Fal awfaqu lahu fi dhalika an yashkurallaha wa yaj'alal khaira fil waqi'i. Wa ya'taki. Kalau saya Wa yaj'ala. situ wa yaj'al. Wa ya'taki. Antum cetakan. Sini apa? Wa ya'taki dal khaira fil waqi'i. Baik, terus. Li'annahu ya'lamu anna Allah Ta'ala arhamu bil 'abdi min nafsihi wa aqdaru ala maslahati 'abdihi minhu wa a'lamu bi maslahatihi minhu. Baik. Masya Allah. Wa amma ahwalud dunya. Ahwalud dunya. Ya. Amma huruf yang menunjukkan awal kalimat. Amma itu huruf menunjukkan itu adalah awal kalimat. Huruf pembuka. Amma, ala, itu huruf-huruf pembuka. Ya, amma ahwalu. Sampingnya tadi. Ahwalu mubtada. Ahwalu mubtada. Ad-dunya. Ad-dunya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tanda jernya. Berarti majrur kan? Majrur kan? Majrur atau tidak ini? Ad-dunya. Sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Sekarang mudhafun ilaih. Majrur atau marfu atau mansub? Nah, Mansub. mudhafun ilaih di bab apa saudara? Bab marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu itu kan, coba sebutkan dulu isi marfu, faedah supaya beliau tahu. 1 marfu, fa'il 2, naibul fa'il 3, mubtada 4, khobar 5, isim kana 6, khobar inna 7, tabi. Ada nggak mudhafun ilaih? Di bab marfu? Tidak ada. Enggak ada, berarti bukan. Berarti hukumnya apa dia? Sisa mansub dan majrur. Apakah dia mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Enggak mansub. Mudhafun ilaih enggak mansub. Pikirkan baik-baik. Barusan kita bahas di matan jurumiyah ya.
Ibnu Hajurum bilang wal mahfudatu isman. Salah satu aksam. Mahfudat 3. Jadi hanya 3 itu mahfud. Siapa saja itu? Coba pikir. Coba sebutkan. Yang di bab majrur kemarin siapa? Tidak meroja ini. Bab majrur siapa? Apa kira-kira isi majrur? Coba sebutkan. Tidak ada di situ. Di buku Nahwu. Bab Nahwu ada berapa bab majrur? Kasih depannya dulu. Biar antum kurang meroja. Majrur ada berapa? Sebutkan dulu supaya dia tahu. 3. 3 apa itu? Majrur dengan huruf jar, Majrur dengan huruf jar, majrur dengan idofa, majrur dengan idhofah, dan tawabi. tawabi. Paham saudara? Ini tadi antum bilang sebagai apa? Kasih dia lagi. Ad-dunya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu mansub atau majrur? Hah? Ilaih mansub. Mansub. Mudhafun ilaih di bab apa? Kasih depannya. Kasih depannya antum lagi. Sebentar antum akan tahu. Ini. Ini ad-dunya hukumnya apa? Majrur. Majrur. Kenapa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih di bab apa? Marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Yakin? Yakin. Ada berapa isim majrur? 3. Apa itu? Yang dijer dengan huruf jer, Huruf jar, idhofah idhofah. dengan tawabi. Yang mana ini dari 3 itu? Mudhof. Ini dia. Paham saudara? Di bab majrur, di bab majrur. Ad-dunya. Tandanya apa itu? Tanda jarnya. Ad-dunya. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasro. Mana? Kasronya. Kasroh muqaddar. Muqaddaro. Kenapa sembunyi? Isim apa ini? Isim maksur. Isim Maksur. maksur. Betul. Kenapa antum tahu itu isim maksur? Dari kenapa antum bisa tahu itu isim maksur? Dari mana antum tahu itu adalah isim maksur? Siapa tahu bukan isim maksur. Jangan sembarang ngomong begitu. Sebentar, dengar jawaban teman di depannya. Isim apa ini? Isim maksur. Dari mana antum tahu? Berakhiran alif. Berakhiran alif. Sederhana sekali. Kalau akhirnya alif, isim maksur. Paham itu? Ingat itu kesalahanmu. Baik. Alhamdulillah. Betul. Isim maksur. Ahwalud dunya. Falaisa. Laisa takwa. Apa itu laisa? Saudaranya kana. Saudaranya kana. Betul. Al-amru. Isim. Isim apa? Isimnya ini laisa. Isimnya? Laisa. Laisa. Hukumnya? Marfu. Marfu. Mutoridan. Khobar. Khobar dari? Laisa. Betul. Sampingnya. Walakinnal ghaliba. Lakinna. Siapa itu lakinna? Siapa itu lakinna? Sampingnya, sebentar antum akan tahu. Lakinna saudarinya Anna. Inna. Saudaranya? Inna. Inna. Bukan saudaranya Anna?
saudaranya Ana juga. Saudaranya Ana juga. Karena dia bersaudara 6 orang. Da, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. 6 orang saudaranya. Paham ini saudara? Nah, ini saudaranya juga inna, ini saudaranya juga anna. Saudaranya juga ka'anna. Iya kan? Saudaranya juga laita. Nggak tahu mana yang paling kakak. Pokoknya ini saudaranya. Ini adalah saudaranya. Baik, betul. Apa amalannya? Kalau amalannya apa? Itu mereka bersaudara itu tadi. Menasab isim rofa khobar. Ahsan. Menasab isim merofa khobar. Al-goliba Isim lakinna. isimnya lakinna, betul. Alal abdi, Jar majrur. betul. Sampingnya. Al-mu'mini. Naat. Kenapa antum tahu? Ma'rifah. Annahu, anna, Saudaranya inna. hu, Isim anna. betul. Ida ahabba. Ida, baru lewat ya, samping. Siapa tahu dia tahu. Ida. Enggak tahu ya. Baru dapat ini ya. Jadi ida ini dhorof. Maf'ulun bih. Dan selalu setelahnya fi'il mati. Kalau ada ida, pasti setelahnya fi'il mati. Ida sendiri dhorof, maf'ul fi. Jadi nanti kalau dapat ida, dhorof, maf'ul fi. Jangan takut. Setelahnya selalu fi'il mati. Setelah ida selalu fi'il mati. Kalau ada ida setelahnya isim, lain lagi itu. Ini ida yang bermakna jika. Kalau ada ida setelahnya isim, itu ida lain. Bukan ida yang ini. Bukan ida dhorof. Bukan. Kalau ini ida dhorof, isim mansub. Dhorof. Setelahnya selalu fi'il mati. Dipahami ini? Jadi itu dia. Ahabba. Baik sekarang. Ahabba. Fi'il madi. Nah itu tadi sudah dibilang. Fi'il madi. Hukumnya? Mabni. Mabni. Apa wazannya ahabba? Ala. Af'ala, betul. Amron. Di depannya. Maf'ulun bih. Maf'ul bi, betul. Minal umuri. Jar majrur. Betul. Faqayyadallahu, sampingnya. Qayyado. Fi'il madi. Fi'il madi wazan. Wazan Qayyadallahu. fa'ala. Hmm? Fa'ala. Fa'ala ahsanta. Allahu. Fa'ilnya. Hmm? Fa'il. Fa'ilnya. Min lahu. Lahu jar majrur. Betul. Sampingnya. Minal asbabi. Jar majrur. Betul. Jar majrur paling mudah. Bersamaan dengan itu dia paling banyak. Ma yusrifuhu. Ma. Ma mausulah. Betul. Sampingnya. Yusrifuhu. Yusrifu. Yusrifu. Fil madi. Fil mudhari. Madi atau mudhari? Mudhari. Madi. Madi. Alhamdulillah. Hukumnya? Marfu. Madi itu mabani. Mabni. Iya di. Iya. Yusrifuhu. Yusrifu. Wazan yuf'ilu. Cepat. Fil mudhari. Apa? Bukan fil mudhari, Ustaz. Kasih mic. Bukan fil mudhari. Enggak tahu, saya tanya. Ini fil apa? Masa antum tanya balik? Fil apa ini? Fil mudhari. Fil mudhari. Dari mana antum tahu? Fa'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Wazan yuf'ilu. Yuf'ilu. Maksudnya? Dari mana antum tahu itu fil mudhari? Masa fa'ala
yuf'ilu. Ada nggak fa'ala yuf'ilu? Nggak ada fa'ala yuf'ilu. Nggak ada tuh. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nggak ada fa'ala yuf'ilu. Nggak ada. Mana ada? Iya kan? Nggak ada pasangannya tuh. Fa'ala yuf'ilu. Nggak ada. Ilmadi. Ilmadi. Baik, setelahnya. Sampingin dulu. Coba kita tanya. Fil apa itu? Coba. Kalau enggak bisa kita pindah ini. Coba saudara. Fil apa ini? Fil mudhari. Mudhari. Dari mana tahu? Ray bilang fil mati. Antum harus tegakkan hujah. Dari mana antum tahu? Cepat. Dari mana antum tahu itu fil mudhari? Nah, Ray bilang fil mati. Sampingnya. Tidak ada alasan. Fil mudhari. Fil mudhari. Kenapa bisa? Karena ada huruf mudhoro'anya. Ada huruf mudhoro'anya. Terus? Tanda lain? Dia marfu. Dia marfu. Mu'rab. Fil mudhari. Ada huruf ana itu di awal. Iya, masa kita ragu? Itu? Tidak ada fil mati yang ada huruf ana itu. Terus dia juga marfu. Yusrifu. Dan fil mati yang marfu. Paham Ray? Lumayan. Alhamdulillah. Mantap. Hu. Maf'ulun bih. Betul. Kenapa bisa antum tahu? Karena dhamir bersambung dengan fi'il. Betul. Anhu. Jar majrur. Betul. Sampingnya. Annahu. Tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Siapa itu? Saudaranya lakinna. Saudaranya lakinna. Lumayan. Hukumnya tadi apa tadi tugasnya? Tugasnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Betul. Menasab isim merofa khobar. Hu. Punya isim anna. Khairun. Khabar dari anna. Lahu. Jar majrur. Betul. Fal aufaku sampingnya Andi Arhan sampingnya. Fal aufaku mubtada. Mubtada. Lahu. Lahu jar majrur. Fi dalika. Jar majrur. An. An alat penasab. Mursyid. Yashkuro. Fil yang dinasab Ustaz. Dinasab oleh. An. Siapa itu an tadi? Alat-alat penasab. Apa tanda nasabnya ini? Fathah. Karena dia fi'il mudhari. Sohi akhir. Allahu. Yashkurullaha. Maf'ulun bih. Dari. Yashkuro. Betul. Wa ya'takida. Sampingnya. Ya'takida. Fil mudhari. Hukumnya? Mansub. Karena? Ma'tuf ke yashkuro. Atop ke yashkuro. Ahsanta betul. Al khairo. Sampingnya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Fil waqi'i. Jar majrur. Betul. Li'annahu. Li. Li. Huruf jar. Anna. Saudaranya inna. Hu. Isim inna. Baik, depannya. Ya'lamu. Fil mudhari. Betul. Hukumnya? Murab. Mu'rab. Marfu dengan Marfu. Tanda rofanya? domat. Dhamma. Kenapa bisa marfu? Karena kosan dari alat penasab dan penjazam. Betul. Annallaha. Anna. Anna saudaranya inna. Allah. Isim anna. Betul. Ta'ala depannya. Ala fil mudhari. Fil madi. Hah? Fil madi. Fi'il madhi. Wazan. Tafa'ala. Betul. Tafa'ala. Wazan tafa'ala. Betul. Arhamu. Fa'il.
Lah. Arhamu. Wah. Khobar anna. Khobar anna, kan annallaha ta'ala. Ta'ala itu namanya jumlah kalimat sisipan saja. Setiap nama Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Setiap nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya sisipan. Jadi seperti dikata diselipkan, kata sisipan. Jadi setelahnya baru dapat. Arhamu khobar anna. Betul. Bil abdi. Jar majrur. Min nafsi. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Betul. Sampingnya lagi. Aqdaru wa aqdaru. Ma'tuf Ustaz. Atof ke? Ke akromu. Arhamu. Arhamu, betul. Ala. Huruf jar. Maslahati. Majrur. Dengan Allah. Abdi. Abdi. Mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Hi. Mudhafun ilaih. Minhu. Jar majrur. Baik. Sampingnya. Wa a'lamu. Ma'tuf. Atof lagi ke? Arhamu. Arhamu. Bimaslahati. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Min. Huruf jar. Hu. Majrur karena min. Baik, betul. Tapi kenapa tidak dibaca hi? Mabni Ustaz. Mabni. Siapa dia itu? Isim isya? Isim dhamir. Oh, domir. Baik, alhamdulillah. Mantap. Terjemahkan. Dan adapun keadaan-keadaan dunia, maka perkaranya bukanlah menyeluruh atau mencangkup. Jadi namanya perkara kebaikan. Itu perkaranya muttoridah. Itu kalau itu baik, maka dibenci oleh jiwa. Adapun perkara dunia, bukanlah perkara yang muttoridah. Bukanlah perkara kalau baik pasti dicinta oleh nufus, kalau buruk pasti dibenci oleh, kalau baik tidak disuka oleh nufus, kalau buruk dicinta. Perkara dunia bukan. Paham antum bilang penulis? Muttoridah itu ada kalau ada, tidak ada kalau ada, tidak ada kalau tidak ada. Paham tak? Misalnya kalau perkara akhirat itu muttoridah. Muttoridah itu namanya dauron. Berputar. Tahu tak muttoridah? Umum dan melingkup. Begitu kaidahnya. Kalau perkara kebaikan, kalau itu baik pasti jiwa benci. Artinya kalau itu baik, benci jiwa benci. Itu buruk, jiwa cinta. Itu kalau perkara akhirat. Perkara agama. Kalau perkara dunia gimana? Apakah kita juga begitu? Kalau disukai oleh jiwa, pasti tidak baik. Kalau tidak disukai oleh jiwa, pasti baik. Paham pertanyaannya? Perkara dunia? Enggak seperti itu. Perkara dunia bukan. Karena dunia tidak diuji begitu. Jadi jangan sampai nanti, oh saya tidak mau lakukan ini. Karena jiwaku tidak suka ini perkara dunia ini. Pasti tidak baik. Enggak, belum tentu. Jadi bukan. Dunia itu tidak muttoridah. Tidak sama dengan akhirat. Paham tak? Terkait dengan jiwa kita. Antum paham di kata saya ini? Jadi kalau perkara akhirat, pasti muttoridah. Kalau jiwa tidak suka, paham kan? Baik. Itu perkara pahala, perkara akhirat, perkara ibadah. Kalau perkara dunia gimana? Kalau jiwa kita benci, tidak suka, apakah dunia itu tidak baik? Tidak muttoridah. Jangan seperti itu kalau dunia. Paham dah? Dipaham kata Syekh? Jadi perkara dunia kata beliau, keadaan dunia, falaisal amru muttoridah, muttoridan perkaranya tidak muttoridan. Dibenci berarti tidak baik. Disuka berarti baik. Enggak, kalau dunia tidak seperti itu. Tadi itu yang akhirat. Paham kan? Walaupun ini butuh praktek. Di masalah cinta benci dunia. Sama cinta benci akhirat. Terus? Akan tetapi kebanyakannya atas hamba yang beriman bahwasanya jika dia mencintai perkara dari perkara-perkara, maka Allah perkara-perkara dunia maksudnya. Kebanyakan ini hamba mukmin, inilah namanya taufik. Hamba mukmin, hamba yang beriman,
kalau dia mencintai sebuah perkara dari perkara dunia, maka Allah akan menetapkan baginya dari sebab-sebab yang memalingkan dia darinya, bahwasanya itu baik baginya. paham tak? Ini keunggulannya orang beriman. Kalau dia suka sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak baik baginya, maka Allah akan memberikan kepadanya sebab yang dia akan menjauh dari itu. Paham tak? Ternyata dia dijauhkan dari itu baik baginya. Paham maksudnya orang beriman? Beda orang kafir. Orang kafir kalau dapat dunia baik atau buruk baginya, Allah tidak memberikan sebab untuk dia berpaling. Tapi orang beriman, ini perkara dunia. Perkara dunia. Allah tahu kalau dia dikasih buruk baginya, maka Allah akan menjadikan sebab untuknya supaya dia tidak dapat itu perkara. Paham kan? Dan harus dipahami kalau sudah dia dipalingkan, ada sebab Allah jadikan, ternyata itu yang terbaik. Nah, disinilah nanti orang beriman itu akan bersyukur. Alhamdulillah saya tidak dikasih. Kalau mungkin dikasih, saya tidak. Paham tak? Iya. Dipahamkan misalnya ada orang mau daftar di sebuah perusahaan. Allah jadikan untuknya, orang beriman ini, dia tidak bisa masuk. Dipalingkan dari situ. Tidak ditakdirkan. Pasti itu baik. Setelah itu ternyata kalau masuk, dia kalau pikir kalau masuk mungkin di perusahaan itu, dia tidak bisa sholat 5 waktu dengan tepat. Ternyata waktu dia daftar tidak lolos. Akhirnya dia bisa sholat. Berarti baik. Itu orang beriman, masalah dunia. Kalau itu tidak baik baginya nanti, ke depannya, maka Allah akan menjadikan sebab untuknya. Supaya dia dipalingkan dari itu. Dan itu lebih baik untuknya. Masya Allah. Terus? Maka yang paling pantas baginya, dia mensyukuri Allah. Paham tak? Ketika kita dipalingkan dari dunia, tadinya kita mau, kemudian Allah jadikan sebab, akhirnya kita tidak dapat. Yang paling pantas jangan berkeluh kesah. Yang paling pantas, alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah. Terus? Dan menjadikan kebaikan pada suatu perkara kejadian. Kalau di sini kita ya'takid. Wa ya'takid, dan dia meyakini. Al-khair fil waqi. Yang terbaik adalah yang kenyataannya sekarang. Paham maksudnya? Fil waqi. Kita sekarang ini. Dipahami ini? Itulah yang terbaik. Terus? Karena dia mengetahui bahwasanya Allah yang paling di sini ya'lam bermakna yakin. Ya'lam bermakna apa? Yakin. Dari mana kita tahu nanti? Nanti insya Allah. Kalau ada kata ya'lam setelahnya dibaca anna, bukan dibaca inna. Itu maknanya yakin. Dipahamkan? Nanti kita akan tahu itu insya Allah di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Jadi ini kita tidak terjemahkan sesuai kamus. Sesuai kamus. Karena ya'lam bisa bermakna mengetahui, arofa bermakna mengetahui. Bisa bermakna meyakini. Itu dia diterjemahkan di sini. Wa ya'li annahu ya'lam. Kenapa dia harus bersyukur? Kenapa dia harus yakin bahwa yang terbaik yang sekarang dia dapati? Li'annahu ya'lam, karena dia meyakini. Terus bahasanya Allah, bahwasanya Allah yang paling merahmati terhadap hambanya dari dirinya. Paham tak? Dia yakin bahwa Allah lebih sayang kepada dia daripada dirinya sendiri. Kadang kita tidak sayang pada diri kita. Tapi Allah memalingkan kita dari itu karena Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Anda paham ini? Jadi Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Paham kan ini? Baik. Jadi nafsihi diri kita, hamba, diri hamba. Hi kembali ke hamba. Terus? Dan yang paling mampu atas maslahat hambanya darinya. Dari dirinya. Tahu? Allah yang paling mampu. Kalau itu memang baik, Allah yang takdirkan. Karena Allah yang lebih mampu daripada kita. Iya kan? Kita hanya melakukan sebab. Yang mampu mewujudkan itu maslahat, siapa? Allah. Kalau memang itu baik, pasti Allah wujudkan. Pasti Allah wujudkan. Terus. Dan
Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan darinya. Allah lebih mengetahui kemaslahatan daripada dia. Iya, apa yang paling maslahat? Ya Allah itu yang tahu. Terus, cukup. Cukup ya. Sampai situ. Alhamdulillah. Masya Allah. Besok lagi baru kita lanjut. Berarti, bukan besok ya. Kamis ini ya? Kamis nih, Senin. Berarti nanti kita bisa lanjut itu, selesaikan sama ayat juga. Nanti insya Allah. Kapan diundi? Belum tahu ya. Sebentar malam ya. Sebentar malam kan? Diundi? Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka